Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan membuka dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca dan mempelajari serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada tertulis di dalam Alkitab, maka kita menemukan ada begitu banyak gambaran-gambaran yang dipakai oleh penulis Alkitab, apakah itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, yang ingin menggambarkan kondisi atau kehidupan umat Tuhan atau anak-anak Tuhan pada masa kini. Misalnya ketika kita membaca di dalam Mazmur pasal yang pertama, penulis Mazmur berkata, orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka pada hari ini kita akan mencoba melihat tema dari firman Tuhan yang saya sudah bacakan tadi dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Orang percaya itu seperti petani. Tentu Paulus memiliki maksud dan tujuan mengapa dia memberi nasihat kepada anak didik atau anak rohaninya dengan gambaran seorang petani. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita pelajari. Siapa sesungguhnya petani itu? Sebelum kita melihat apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bahwa orang percaya itu seperti petani, berarti kebenaran firman Tuhan ini ingin menggambarkan kehidupan umat Tuhan atau orang percaya itu seperti seorang petani. Maka mari kita coba melihat beberapa fakta tentang petani, siapakah mereka dan bagaimana mereka. Kita coba melihat dari perjanjian lama misalnya. Ya, seorang petani adalah seorang yang bekerja di ladang atau kebun anggur yang melakukan pekerjaannya sebagai seorang petani atau juga membajak. Itu kita bisa lihat dalam 2 Tawarik 26 ayat 10, Yesaya 61 ayat 5, Yeremia 14 ayat 4, 31 ayat 24, 51 ayat 23, Yoel 1 ayat 11, Amos 5 ayat 16, bahkan dalam Yeremia 14 ayat yang keempat. Nah, memahami petani berarti memahami praktik pertanian di Israel. Dan ini sangat penting untuk kita bisa memahami perjanjian lama atau dunia perjanjian lama secara komprehensif. Kemudian kita lihat pertanian di dalam konteks perjanjian lama itu adalah satu dasar yang membentuk perekonomian Israel. Sehingga tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah dipandang sebagai satu tanah pertanian yang unggul. Ini yang bisa kita perhatikan dalam Ulangan pasal 8 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Nah, kesuksesan pertanian itu juga menjadi lambang atau melambangkan berkat ilahi dalam perjanjian lama. Sedangkan bencana pertanian adalah titik nadir yang juga menunjukkan kutukan Allah kepada umatnya. Itu bisa kita lihat dalam teks-teks yang ada dalam PPT. Kemudian mari kita lanjutkan. Ketika kita bicara orang percaya itu seperti petani, maka kita harus memahami fakta-fakta tentang petani yang sesungguhnya. Yang berikutnya, bertani adalah pekerjaan yang mulia karena
petani melibatkan dirinya dengan ciptaan Tuhan atau tanah yang dikelola yang merupakan ciptaan Tuhan, bergantung pada berkat Tuhan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, gambaran orang percaya seperti petani dapat kita lihat pada fakta yang sesungguhnya, bahwa bertani atau seorang petani itu memiliki signifikansi yang sangat kuat di dalam kehidupan umat Tuhan pada masa itu. Kemudian mari kita perhatikan lagi. Seorang raja yang baik, ini salah satu contoh. Seorang raja yang bernama Uzia. Dia dikenang karena kontribusinya pada semua aspek pertanian, peternakan, ya. Dia juga membangun pada waktu pemerintahnya, membangun menara di padang pasir dan menggali banyak waduk karena dia memiliki banyak ternak di kaki bukit dan di daratan. Ini salah satu tokoh yang begitu menaruh perhatian terhadap pertanian. Kemudian Uzia atau Raja Uzia juga menyuruh orang mengerjakan ladang dan kebun anggurnya di perbukitan dan di tanah yang subur. Karena apa? Karena dia sesungguhnya mencintai tanah yang Tuhan berikan. Itu bisa kita lihat dalam 2 Tawarik 26 ayat 10 sampai dengan 11. Bahkan setelah kejatuhan Yerusalem dan pembuangan Yehuda, orang Babel di bawah Nebuzaradan mendorong penanaman ladang dan kebun anggur. Ini kita lihat keadaan atau fakta tentang petani maupun pertanian yang sungguh-sungguh terdapat pada waktu itu. Kemudian mari kita lanjutkan. Karena kecintaan Uzia pada tanah, ya, dia dianggap sebagai pelindung pertanian. Setelah bangkitnya monarki di Israel, selain tanah, orang Israel yang bebas atau yang mengalami kemerdekaan, berkembang pula tanah mahkota yang luas melalui pembelian, pengambil alihan, atau dengan cara-cara yang lain. Saudara, silakan saudara baca bagian-bagian firman Tuhan yang saya juga masukkan di dalam PPT ini. Kemudian kita lanjutkan. Tanah menyediakan sumber pembekalan dan komunitas perdagangan untuk istana, di mana Raja Uzia memerintah pada waktu itu. Lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki sarana lain, dan dapat diberikan sebagai wilayah sebagai imbalan atas pelayanan mereka yang setia. Sehingga dengan demikian saudara, maka jelaslah bahwa baik petani maupun bertani atau pertanian menjadi salah satu aspek kehidupan yang begitu penting dalam konteks perjanjian lama. Kemudian, biasanya hanya orang-orang miskin di negeri itu yang bekerja sebagai penanam anggur dan buruh perkebunan kerajaan. Maka dengan demikian secara tidak langsung kehidupan petani, kehidupan bertani ini memberikan kontribusi bagi banyak orang, khususnya mereka yang mengalami kekurangan. Mari kita lanjutkan. Ya, kegagalan bangsa Israel di hadapan Tuhan juga. Ya, kalau tadi kita melihat ada tokoh-tokoh yang begitu intens menaruh perhatian kepada pertanian, termasuk Raja Uzia, dan bagaimana keberhasilan itu memiliki kontribusi bagi bangsa Israel, maka di dalam perjanjian lama juga digambarkan sebaliknya. Kegagalan bangsa Israel di hadapan Tuhan juga digambarkan sebagai atau seperti gagalnya seorang petani. Saya garis bawahi, ya. Kegagalan bangsa Israel di hadapan Tuhan juga digambarkan seperti gagalnya seorang petani. Ya, petani berkabung karena panen. Tahukah saudara, pengalaman gagal panen itu sebenarnya bukan hanya berdampak secara ekonomi atau kontribusi secara ekonomi, tetapi itu bersangkut paut kepada kondisi-kondisi yang lain. Karena pengalaman gagal panen juga bisa dikatakan membuat malu, ya, secara sosial, ya. Jadi memiliki
hubungan atau implikasi dengan masalah rohani dan sebagainya. Tanahnya retak-retak karena tidak ada hujan di tanah. Para petani ketakutan dan menutupi kepala mereka sebagai tanda perkabungan. Saudara perhatikan, ada dua sisi yang kita lihat dalam konteks ini. Petani bertani, pertanian dalam aspek kehidupan yang positif, yang memberikan kontribusi. Tetapi pertanian, petani dan bertani juga menggambarkan kehidupan umat Tuhan yang gagal di hadapan Tuhan. Kemudian mari kita perhatikan di dalam Perjanjian Baru, ada sekian banyak dipakai kata untuk petani dengan pengajaran Yesus, khususnya kalau kita fokus kepada banyak perumpamaan, khususnya di dalam keempat kitab Injil, itu juga menjelaskan gambaran-gambaran kehidupan orang percaya melalui perumpamaan, Kalau kita memperhatikan misalnya perumpamaan tentang pekerja kebun anggur yang jahat dan seterusnya. Saudara bisa cek dari ayat-ayat yang saya tampilkan, sesungguhnya dalam Perjanjian Baru itu istilah petani berasal dari kata gerokos, Kalau saudara perhatikan, gerokos itu sesuatu yang ingin menunjukkan yang secara harfiah dapat berarti pekerja pertanian, petani atau pekerja kebun anggur. Nah, kemudian mari kita perhatikan. Kembali kepada tema yang sudah kita lihat atau saya sampaikan di depan tadi, Orang percaya itu seperti petani. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa orang percaya itu digambarkan seperti petani? Ada dua alasan yang penting yang menjadi perenungan kita dalam konteks hari ini. Yang pertama, mengapa orang percaya itu seperti seorang petani? Tentu kita harus meneladani sikap yang kita kenal atau tindakan yang kita kenal dengan apa yang seringkali yang harus dimiliki oleh seorang petani, yaitu bekerja keras. Kita tahu untuk mendapatkan satu hasil panen yang baik, sebagaimana pembacaan kita tadi, ada proses yang harus dialami, harus diikuti. Ada proses menanam, ada proses memelihara, ada proses panen, dan seterusnya. Dan ini bukan satu proses yang instan. Maka sangat jelaslah dalam pembacaan kita tadi, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras. Inilah sebenarnya sikap atau karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kalau orang percaya dikatakan harus seperti seorang petani, berarti setiap orang percaya itu harus memiliki daya juang yang kuat. Dia memiliki komitmen untuk terus-menerus bekerja keras. Ini yang kita perhatikan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 ini, kalau kita memperhatikan gambaran atau citra petani muncul atau nampak secara paralel dengan gambaran seorang prajurit dan seorang atlet. Itu bisa kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 25. Apakah itu prajurit maupun seorang atlet. Dengan demikian pada periode atau pada episode selanjutnya, orang Kristen itu seperti prajurit, dan orang Kristen itu atau orang percaya itu juga seperti atlet. Kita akan nanti bahas selanjutnya. Kemudian yang kedua dan yang terakhir, orang percaya itu seperti petani. Alasannya adalah karena seorang petani, dia memiliki kesabaran dan ketekunan. Mari kita buka
Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Apa yang kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini? Ya, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Tahukah saudara apa yang ingin dikatakan oleh Yakobus? Yakobus menggunakan gambaran petani, ya, yang memiliki kesabaran dan ketekunan menanti panen setelah bekerja keras. Ini ingin menggambarkan atau mendorong umat Tuhan agar terus hidup di dalam iman percaya, bertekun secara terus-menerus kepada pengharapan, ya, karena tampaknya dikatakan di sana, kalau saya baca ulang, ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ya, terkesan ada keterlambatan atau ada delay, ya, seperti semacam penundaan kedatangan Tuhan. Untuk itu dibutuhkan, ya, kesabaran dan ketekunan. Dengan demikian saudara, dapat kita simpulkan bagian renungan singkat pada hari ini, ya. Kalau dikatakan orang percaya itu seperti petani, maka kita sudah melihat, sudah bersama-sama membahas bagaimana kehidupan seorang petani memiliki kontribusi yang sangat signifikan kepada dirinya sendiri, kepada lingkungannya, kepada masyarakat, bahkan kepada dunia ini. Itu yang pertama yang kita lihat. Sebagai seorang petani, maka orang percaya itu adalah orang yang terus-menerus hidup dalam kerja keras. Ya, sebagai seorang petani, ya, orang percaya itu harus hidup dalam kesabaran dan ketekunan. Biarlah kiranya dengan bagian firman Tuhan yang singkat ini, yang menggambarkan hidup kita seperti seorang petani, dapat mendorong kita untuk terus-menerus